Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Muhammad Arafa, NIM 23115614 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi bisnis dari platform Paynusa. Jadi, platform Paynusa ini adalah merupakan platform fintech keuangan digital yang dimana menawarkan jasa atau produk seperti pembayaran digital, pinjaman modal UMKM, serta pencatatan keuangan otomatis. Kemudian latar belakang dari platform ini terdapat permasalahan, yaitu 97 juta penduduk dewasa di Indonesia belum memiliki akses perbankan atau unbanked. Kemudian melihat dari sisi peluang, penetrasi smartphone di Indonesia mencapai 89,1% di tahun 2024. Dan juga digitalisasi UMKM yang semakin masif. Kemudian ide bisnis dari platform ini yaitu platform inklusif dengan bahasa daerah untuk menjangkau petani hingga pedagang kecil. Kemudian visi dan misi dari platform Paynusa ini, yang pertama ada visi, yaitu menjadi platform keuangan digital terpercaya dan inklusif yang memperdayakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Misi utamanya yaitu pelayanan yang aman, cepat, dan terjangkau bagi individu dan UMKM. Yang kedua, edukasi keuangan berkelanjutan. Dan yang terakhir, solusi pembayaran digital dan pinjaman tanpa anggunan berlebihan. Analisis pastel dari platform ini yang pertama adalah politikal, di mana dukungan pemerintah untuk ke digital serta regulasi dari OJK. Kemudian ekonomik, yang dimana pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 11,4 juta US dollar pada tahun 2034. Kemudian dari sosial, yaitu preferensi budaya lokal tinggi, di mana kebutuhan bahasa daerah dalam aplikasi. Kemudian teknologikal, yaitu implementasi KRIS, API terbuka atau Snap, dan keamanan biometrik. Kemudian di environmental, di mana reduksi penggunaan kertas atau paperless dalam transaksi keuangan. Lalu pada bagian legal, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP dan lisensi BI. Kemudian Porters 5 Force, di mana pada bagian ancaman pendatang baru, Paynusa ini berada pada level tinggi. Kemudian kekuatan tawar pemasok berada di level sedang, kekuatan tawar pembeli berada di level tinggi, ancaman produk substitusi berada di level tinggi, serta persaingan industri berada di level sangat tinggi. Lalu analisis internal dan eksternal. Internal atau research. SDM-nya kita membutuhkan skill coding dan UI UX tim informatika. Kemudian teknologinya yaitu enkripsi E2E dan server cloud. Lalu operasional seperti fitur pencatatan arus kas otomatis. Kemudian pada bagian eksternal atau Frio, di mana bagian valuable-nya yaitu menjawab 97 juta unbanked. Lalu pada bagian rare belum ada fokus hyperlokal masif. Kemudian inimitable, di mana modul edukasi yang terintegrasi unik. Lalu terdapat matriks IFE dan EFE, di mana pada skor IFE dengan nilai 2,85, posisi internal yang kuat dalam kapabilitas teknis namun lemah di permodalan. Kemudian ada skor EVE yang mencapai 3,12, yaitu respon yang sangat baik terhadap peluang digitalisasi UMKM di daerah. Lalu matriks SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Pada bagian Strengths, kita memiliki biaya yang rendah, dimulai dari Rp0 sampai Rp1.500. Kemudian terdapat bahasa daerah, serta mendukung double value UMKM. Pada bagian Weakness, yaitu modal terbatas, kemudian brand awareness rendah, birokrasi lisensi yang lama. Kemudian pada Opportunities, yaitu pasar unbanked besar, program pemerintah yang go digital, serta kolaborasi dari BPR. Pada bagian threats-nya, kompetitor besar atau seperti OVO atau GoPay, dan serangan cyber serta regulasi yang ketat.
Lalu ada strategi SWOT. Yang pertama adalah SO strategi, di mana yang strategi yang kami gunakan adalah menggunakan biaya rendah serta menyediakan bahasa daerah untuk penetrasi 97 juta unbanked. Lalu pada WO strateginya adalah melakukan kolaborasi dengan BPR atau koperasi untuk percepatan legalitas dan modal. Kemudian ST, pada bagian ST. Strateginya yaitu meningkatkan enkripsi E2E dan biometrik untuk melawan serangan cyber. Kemudian WT strateginya yaitu fokus pada ceruk pasar atau niche pedesaan untuk menghindari kompetitor yang besar. Kemudian ada generic strategi, di mana Paynusa itu tidak berhadapan langsung dengan raksasa fintech di area urban. Sedangkan kami memilih untuk fokus diferensiasi pada segmen yang belum terlayani secara maksimal. Yang pertama ada lokalisasi hyperlokal, di mana penerapan bahasa daerah untuk menciptakan kenyamanan dan keakraban bagi pengguna lokal. Yang kedua ada pemberdayaan UMKM, yaitu solusi praktis melalui penyediaan alat pencatatan keuangan otomatis yang terintegrasi. Lalu yang ketiga ada edukasi literasi keuangan, di mana peningkatan kapabilitas pengguna dengan adanya modul edukasi keuangan bawaan di aplikasinya nanti. Kemudian ends of matrix. Yang pertama market penetration, di mana kampanye digital berbasis kampus dan program referral komunitas UMKM akan diadakan. Kemudian pada product development, yaitu akan ada penambahan fitur pinjaman modal kerja mikro berbasis data transaksi di aplikasi. Lalu pada bagian Blue Ocean, yaitu IRRC framework. Yang pertama pada bagian eliminate kompleksitas pendaftar perbankan konvensional. Kemudian pada bagian reduce, yaitu biaya transaksi yang mendekati Rp0 dan ketergantungan pada bahasa Inggris atau Indonesia yang formal. Lalu pada bagian raise, yaitu literasi keuangan via modul in-app dan keamanan enkripsi biometrik. Pada bagian create-nya, UI UX-nya dengan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, atau Bugis, serta integrasi pencatatan kas untuk UMKM. Tujuan strategis, ada 10.000 target pengguna aktif pada tahun pertama, kemudian 100 lebih kemitraan UMKM di Pulau Jawa pada bulan ke-15, serta akan diadakan 24 sesi edukasi literasi keuangan dalam 2 tahun pertama. Lalu key performance indicator. Sasaran strategis yang pertama adalah akuisisi penggunaan, di mana indikator kinerjanya yaitu jumlah pengguna aktif bulanan atau MAU, kemudian ekosistem UMKM, di mana indikator kinerjanya yaitu jumlah merchant terintegrasi KRIS, lalu literasi keuangan, yang dimana penyelesaian modul edukasi oleh user, kemudian keamanan sistem, yang dimana nanti akan ada incident free transaction rate. Kemudian ada roadmap implementasi dari platform Paynusa ini. Jadi pada tahun pertama itu adalah peluncuran aplikasi serta kampanye referral kampus dan 1000 MAU. Kemudian pada tahun kedua ekspansi kemitraan 100 UMKM dan fitur pinjaman modal mikro. Pada tahun ketiga eskalasi nasional dan integrasi dengan BPR atau koperasi lokal. Kesimpulannya yaitu Paynusa memiliki keunggulan kompetitif melalui strategi lokalisasi dan edukasi. Dengan fokus pada pasar unbanked, Paynusa siap mendorong inklusi ekonomi digital di Indonesia. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.